Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita buka acara sosialisasi pembentukan unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas. Maaf sebelumnya acara dimulai. Mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkangipun ajeng-ajeng sawatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Ugi salawat salam dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita buka susunan acara dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang pertama pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maros Pemuda Pancasila. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, sosialisasi pembentukan unit kerja Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangun. Yang kelima, lain-lain. Yang keenam, penutup. Yang pertama pembukaan, atau yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maros Pemuda Pancasila. Maskernya tetap dipakai, jaga jarak.
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya hormati Ketua MPC Kabupaten Banyumas Pemuda Pancasila, yang saya hormati Ketua STKD Kabupaten Banyumas beserta semua jajarannya, yang saya hormati para anggota khususnya Pemuda Pancasila Kecamatan Wangun, yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para ibu-ibu dari Kecamatan Pakuncen, Purwojati, Jatilawang, wabil khusus Kecamatan Wangun. Rawalo kayaknya ada hadir ini. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini khususnya Sri Kandi Kecamatan Wangun mengundang para rekan-rekan Sri Kandi yang tadi saya sampaikan, beberapa kecamatan, dan juga yang hadir pada malam hari ini yaitu Ketua Sri Kandi Siang lupa Ketua Anak Duduk Akeh Wadon. Pertama kami ucapkan selamat datang pada Bunda Tri selaku Ketua Sri Kandi Kabupaten Banyumas beserta semua jajarannya, Bung Inteng, kami selaku tuan rumah, mohon maaf apabila tempat juga suguhan, saya kira suguhannya luar biasa lah ketua ini, saya kira luar biasa. Tepuk tangan untuk 13 acara pada malam hari ini, pagi hari ini, siang pagi hari ini yaitu acara pembentukan ataupun sosialisasi nanti akan disampaikan, dan perlu saya sampaikan khususnya kepada Ketua Sri Kandi dan Ketua Pemuda Pancasila Bung Iteng. Jujur saya bingung dengan adanya acara pada malam siang hari ini. Satu yaitu apa cara sosialisasi, apa pembentukan. Kenapa ketua menyampaikan bingung? Kemarin itu Bunda Puji juga lewat telepon, Bunda Nana juga Nana saja sama Bunda Nana. Ini di samping lewat telepon saya langsung menghadap langsung. Acara yang sebenarnya pada siang hari ini itu khususnya di Kecamatan Wangun dan beberapa kecamatan itu pelaksanaannya jane apa sing genah, sosialisasi apa pembentukan. Nah tadi juga Bunda Tri menyampaikan ini memang karena acara resmi harus dihadiri oleh Mustika, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga jujur saja orang genah ini secara struktural organisasi di tingkat MPT saja saya bingung. Instruksi dari ketua secara langsung menyampaikan itu, ketua juga menyampaikan aduh kok jadi seperti ini ya, itu seperti itu jadi rancu. Makanya alhamdulillah Wangun pada siang hari ini bisa menghadirkan rekan-rekan Sri Kandinya. Kami mohon dengan sangat dan hormat di samping sosialisasi untuk Wangun pada hari ini untuk segera bisa dilantik unit kerja khususnya Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangun. Itu seperti itu. Adapun kecamatan-kecamatan yang lain ya menjadikan pendengar saja lah. Jadi yang kemarin mungkin jadi peninjau, pendengar itu seperti itu. Apa sih pembentukan unit kerja di tingkat kecamatan khususnya Sri Kandi, fungsi-fungsinya nanti kedepannya bagaimana, itu seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bunda Tri dan juga kepada Mas Iteng selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Sekali lagi monggo lah nanti kita sama-sama khususnya yang hadir pada siang hari ini, pada siang membesarkan Sri Kandi di masing-masing tingkat kecamatan. Purwojati, Pakuncen, Rawalo, alah apa maneh kalau sek betul. Bergodo bae ketuane. Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyumas Bung Yudo Iteng, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. SMPJ Banyumas. NKRI. Abadi. Ya, yang saya hormati Ketua PAC Wangon, Bung Eko, ya, Bung Eko yang dari tadi selamat malam terus. Karena mungkin tadi malam nggak tidur ya, turunnya karena siapa? Yang saya hormati Ibu Ketua Serikandi DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, sahabat saya Dr. Tri Wuryangisih, serta yang saya hormati teman-teman semuanya Serikandi di beberapa kecamatan, serta yang saya hormati teman-teman Koti semuanya. Cekak aus saja, ini karena ketua PAC-nya belum pernah diklat, jadi sambutannya salah terus. Sambutan di Pemuda Pancasila cuma satu, pertama merdeka, Pancasilanya 3 kali. Saya menyebut khusus SMPJ Banyumas, NKRI harga mati. Penutupannya juga sama, Pancasila merdeka. Bok domei. Hari ini saya datang ke sini atas perintah dari MPW agar ketua MPC membentuk Serikandi. Rapat kemarin ketua MPC bersama ketua Serikandi DPC membentuk unit kerja di masing-masing kecamatan, ya, masing-masing kecamatan. Karena MPC hubungan dengan Serikandi dan Satpa adalah hubungan koordinasi, ya, saling koordinasi, saling mengiyakan adanya kegiatan ini. Ya. KTA-nya itu cuma satu, KTA nasional. Nah, ini saya katakan, teman-teman yang di sini sudah punya KTA belum semuanya? Belum. Secepatnya bikin, ya, secepatnya. Karena saya selaku ketua MPC naik KTA nasional akan saya permudah, karena ada target dari ketua MPW minimal PAC KTA nasionalnya itu 150 minimal, ya, minimal. Sedangkan kami nanti untuk membuat sesuatu yang beda, MPC Banyumas akan membuat tanda pengenal Koti. Nah, kalau dulu kan KTA nasional kudu digelongan, kudu apa, ada pendidikan dan sebagainya. Sehingga saya untuk mencapai target KTA nasional, toh di dalam aturan yang menjadi anggota Pemuda Pancasila adalah mengajukan permohonan disertai dengan fotokopi KTP, kemudian KTA dan membuat persyaratan. Nah, gampang menjadi anggota Pemuda Pancasila. Sedangkan di kami di Banyumas saya akan buat khusus tanda pengenal Koti buat teman-teman Koti. Jadi harganya lebih mahal ya buat teman-teman Koti. Saya kira saja saudara siang, saya yakin masalah ADART Bu Triwur Serikandi pertama Kabupaten Banyumas jadi layak untuk menjadi ketua Serikandi menurut saya. Kemudian yang kedua tentu dengan kesibukan beliau, ya, kesibukan beliau seorang pengajar, dokter, ngajarnya orang agak singgi, ngajarnya nggak daring bisa, harus periksa dan sebagainya. Beda dengan saya yang penting absen, samsat, tituruan, Bali Maring Purwokerto lah kasih goleti, ya. Kalau Bu Triwur kapasitasnya sebenarnya sudah sangat sibuk. Kalau saya sibuknya di Pemuda Pancasila. Untuk itu monggo kaitannya dengan persyaratan-persyaratan tata cara sepenuhnya adalah kewenangan daripada DPC Serikandi. Hubungannya adalah koordinatif. Titik poin saya, nanti di PAC ada peranan bidang wanita, itu peranan. Kemudian ada ketua unit. Nah, ketua unit minimal, ketua unitnya ya harapan kita semuanya, ketua peranan wanita di PAC adalah orang yang bisa menjembatani, ya, menjembatani antar unit sama juga saya di kabupaten seperti itu. Jadi saya kira saja kaitannya dengan pembentukan, saya 1.000.000% mendukung kegiatan-kegiatan membentuk Serikandi dan Satma, karena ada MPC yang lain gawe Serikandi, gawe Satma, dan ketua MPC-nya, ya,
dijegal, ya dijegal, artinya kurang didului. Saya pasti hadir kalau ada waktu untuk pembentukan bangsa. Setelah itulah ada rapat-rapat saya sudah nggak ikut. Diundang ya datang, nggak diundang ya kebenaran, ya. Diundang ya datang, kalau enggak diundang ya kebenaran. Artinya apa? Nek diundang untuk tekan, nek orang diundang kan bisa saja sewaktu-waktu saya datang. Nah, soalnya nggak diundang karena hari ini saya juga ada 4 acara PAC. Jam 8 wis nang Padikraja. Aku jam 7 gua alasan ben bojone ora kesuk, Bu Ketua Sri Kandi. Aku jam 6 bojone Bu mari pasar lah ya, mari pasar. Ramun jeglek wis ditunggu supir. Artinya saya harus membagi itu, ya, bagi itu. Mau begini aku balik jam 2 turun dewekan ya. Iya, saya kira saja. Ini semuanya sama, organisasi pemuda Pancasila. Kaitannya dengan tanggal 28 akan ada donor darah jam 8 sampai jam 1 donor darah. Tapi orang tak lombakakan karena kemarin saya sudah nadar ulang tahun pemuda Pancasila setiap tahun adalah donor darah. Jadi donor darah, siangnya kita mengadakan orasi kebangsaan. Nah untuk besok kemarin banyak share-share dan sebagainya. Saya diminta memang baik secara langsung oleh komunitas ataupun dengan orang pertama di jaga keamanan di Kabupaten Banyumas. Saya mengusulkan di pesan saya tidak usah ikut, ya tidak usah ikut. Kalau ikut jangan pakai baju pemuda Pancasila. Nanti kalau yang pakai baju pemuda Pancasila saya suruh pulang, tapi kalau pakai hitam-hitam itu tadi kelompok Pangunci Mas. Wah, Pangunci Mas 300 orang ketua, oh boleh. Pangunci Mas ya benar anak-anak PP yang punya komunitas. Jadi nek nakal nganggo Pangunci Mas, nganggo apa? Nek sing apik-apik nganggo pemuda Pancasila. Tidak ya. Karena pemuda Pancasila beragam. Ada yang kayak Putri Wur, Joko Wiono, ada ini sebagainya, ada sing tukang mendem sebagainya ada ya, kayak gitu. Jadi buat saya nggak masalah. Itulah karena pemuda Pancasila. Saya kira saja selamat bersosialisasi. Kemudian tadi diharapkan wangon khusus wangon untuk wis kepengen unit kerja ya, wis kepengen silakan dimusyawarakan saja nanti terbentuk. Tapi orang yang dilantik langsung ya minimal musyawarah ini bla 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 nanti dikeluarkan SK-nya oleh Putri Wur. Dan harapan saya ke depan carilah kader-kader pemuda Pancasila ya, gampang ngajukan KTA. Saya dibantu Putri Wur kalau seketua Sri Kandinya untuk agar target MPW untuk Banyumas minimal di akhir tahun bisa 10.000 karena saat ini baru 8.000 ya, 8.000, tapi saya masih punya cadangan 1.000 yang belum saya input. Jadi golek sewu maning akhir ini KTA nasional 10.000 insya Allah MPC Kabupaten Banyumas bisa tercapai. Dan insya Allah kalau begitu 10.000 ya minimal tetap juara 2 karena saat ini juara 1 input KTA nasional adalah Cilacap. Saya kalah, MPC Banyumas kalah 500 orang. Tapi saya yakin akan saya kebut minimal di akhir tahun minimal saya dapat 10.000 KTA nasional. Dan dukungan daripada teman-teman Sri Kandi khususnya Putri Wur dan unit-unit kerjanya sangat kami butuhkan. Akhirnya itu saja. Terima kasih kepada Putri Wur yang datang ke sini bareng-bareng dengan kita semuanya untuk bersama-sama membangun Sri Kandi Kabupaten Banyumas. Lemah teles Gusti Allah ingkang bales, hidup sekali harus punya arti. Lah itu konsep di pemuda Pancasila. Saya selalu PPC cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa ini bagi mari Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Yang terhormat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Mas Yudo F. Sudiro atau Mas Iteng, sarjana hukum MH ya, magister hukum, bukan hanya sarjana hukum ya, sudah S2.
Yang saya hormati Ketua PAC Mas Eko Budi, yang saya hormati Sekretaris 1 DPC Serikandi Pemuda Pancasila, yang saya hormati pula Ketua Bidang OKK dan juga anggotanya, kemudian yang saya cintai dan banggakan seluruh kader Serikandi yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak ada yang terkonfirmasi positif ya. Amin. Dan belum pernah ada yang terkonfirmasi positif. Amin. Mudah-mudahan sampai pandemi ini hilang kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Amin. Satu hal yang harus disyukuri karena pada hari ini juga kita bisa bersilaturahmi. Kalau tidak ada alasan sosialisasi pembentukan unit kerja, tentu saya tidak akan sampai di Mako PP PAC Lampung ini gitu ya. Tetapi ini menjadi satu alasan tersendiri, dan itu adalah rencana Tuhan mempertemukan kami semua gitu ya. Kita bisa saling bertatap muka walaupun dalam situasi yang mungkin tidak bisa menghadirkan peserta yang banyak, tetapi ini luar biasa. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua MPC yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Beliau sangat sibuk gitu ya, tetapi Mas Ita ini nggak punya model gitu ya. Saya lihat nggak punya model apa enggak Mas gitu ya. Jadi kelihatannya waktunya itu 24 jam itu ngurusi PPK gitu ya. Kalau Mas Ita sambil merem bisa kerja di Samsat, kalau saya nggak merem nggak bisa gitu ya. Kalau merem saya nggak bisa jadi tulisan, nggak bisa ngajar, nggak bisa nulis gitu ya. Tapi kalau Mas Ita sambil merem bisa tanda tangan, dan satu tanda tangannya berharga gitu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pangol yang sudah berkenan memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Juga segala macam sambutannya, segala macam urampe-nya, dan tentu saja ini karena didasarkan kecintaan pada kita semua, dan tentu saja kecintaan kepada Pancasila dan Pemuda Pancasila Kabupaten Pangol. Yang selanjutnya perlu saya juga beritahukan ya, bahwa sesuai dengan struktur organisasi, bahwa di tingkat pusat itu ada yang namanya DPN, Dewan Pimpinan Nasional. DPN itu adalah Dewan Pimpinan Nasional. Ya, kalau DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, itu adanya di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Nanti di tingkat kecamatan namanya unit kerja. Ya, di tingkat desa apa Mbak Li namanya? Kelompok kerja. Jadi harus tahu. Nah, di dalam struktur itu, karena DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sudah terbentuk, maka kewajibannya adalah sesuai dengan instruksi DPN adalah kita harus membentuk yang namanya unit kerja. Unit kerja itu dibentuk dari mana? Karena ini pertama, unit kerja mestinya dibentuk juga dari ranting-ranting. Ranting itu dari mana? Ya, ranting-ranting itu dari perwakilan desa-desa. Di Wangon ini ada berapa desa? Ada 12. Mudah-mudahan dari 12 desa itu ada perwakilannya yang hadir pada siang hari ini. Karena khusus untuk Wangon saya maklumi dengan segala macam pertimbangan gitu ya. Hari ini bisa dilakukan rakor untuk pembentukan unit kerja. Tetapi untuk yang lain saya perlu tegaskan bahwa pembentukan unit kerja itu bukan hanya sekedar pasang nama di atas kertas. Ya. Tetapi itu harus ada filosofinya. Nah, kenapa? Kemudian kalau sosialisasi boleh disatukan. Hari ini ada dari Purwojati, ada dari Pekuncen dan sebagainya. Mungkin Rawalo, silahkan untuk mendengarkan. Tetapi
Tetapi untuk pembentukan unit kerjanya tidak boleh dicabut dari wilayah masing-masing. Supaya apa? Ini adalah mosok gawe pengurus kok fungsi, gitu kan? Kalau pelantikan sosialisasi boleh jadi satu, tetapi untuk pembentukan unit kerja tetap harus berada di wilayah sendiri-sendiri. Itu bisa dijadwalkan misalnya jam 10 nanti Pekuncen, jam 1-nya misalnya Aji Barang, kan bisa disiasati seperti itu. Dalam satu hari bisa dilaksanakan 2 wilayah. Kenapa kok seperti itu? Supaya unit kerja yang dibentuk itu mengakar, diketahui oleh masyarakat kecamatan di situ. Dan kenapa kemudian harus menghadirkan muspika? Muspika itu dari camat dan ramil, ya, dari koramil dan juga dari polsek. Kalau camat dan ramil dan kapolseknya tidak bisa hadir, biasanya beliau akan mewakilkan. Nah, yang penting itu harus diundang. Itu kenapa? Karena nanti mereka harus tahu bahwa di Wangon atau di wilayah masing-masing itu ada organisasi yang resmi yang namanya Unit Kerja Serikandi Pemuda Pancasila. Karena nantinya setiap kegiatan itu akan berkoordinasi dengan mereka. Selain berkoordinasi, itu juga kita bisa meminta support mereka. Yang entah supportnya itu support uang, support dan support pemikiran dan sebagainya. Tetapi mereka adalah pemangku kepentingan di wilayah kecamatan masing-masing. Sehingga kemudian nanti di tempat lain selain Wangon ini harus bisa menghadirkan dari muspika. Selain itu apa? Ini juga bahan kampanye bahwa pemuda Pancasila itu ada loh, ya. Bahwa Serikandi Pemuda Pancasila itu eksis loh. Tidak hanya di kabupaten, tidak hanya Butriwur, tetapi ada di semua kecamatan ada unit kerja. Dan ini akan apa? Nama pemuda Pancasila ini akan menjadi besar. Entah itu namanya PAC, entah itu namanya unit kerja, tujuan kita satu, membesarkan pemuda Pancasila. Sehingga dalam setiap kegiatan nanti tidak boleh saling meninggalkan. Kegiatan PAC juga tetap melibatkan unit kerja, kegiatan unit kerja juga tetap harus berkoordinasi dengan PAC, saling support, saling bersinergi. Karena kemampuan kita itu seberapa sih, tanpa bersinergi pasti tidak akan bisa. Sehingga saya selalu menekankan jangan pernah meninggalkan ketua PAC. Karena itu menjadi kita ini satu. Cuman kebetulan sing siji ngurusi memang sing siji ngurusi lebih fokus ke perempuan. Ya, kenapa unit kerja ini semua anggotanya perempuan, pengurusnya perempuan. Fokusnya nanti adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Ya. Jadi ingat, untuk fokusnya adalah pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Fokusnya ke sana. Jadi kalau baca program-programnya DPN, DPW sampai DPC itu adalah supportnya ke sana. Ya. Kemudian nanti mekanisme teknis nanti setelah saya sambutan ini nanti Ketua Bidang OKK akan memimpin rapat koordinasi pembentukan unit kerja khusus untuk yang Wangon, ya. Dan rakor itu harus juga kemudian di situ ada pemilihan ketua. Nah, pemilihan ketua entah mekanismenya mau aklamasi, musyawarah ataupun voting, pemilihan itu diserahkan di panjenengan semua. Kalau ya uslah biar pertama ki aklamasi baik penunjukan ya monggo, kalau itu dianggap sudah bisa diterima. Yang penting bahwa yang mau menjadi ketua Serikandi, ketua unit kerja itu bisa diterima oleh teman-teman dari ranting. Ya. Kalau beda pemikiran itu wajar. Wong ketua DPC Serikandi aja tidak bisa menyatukan pemikiran. Ya. Pengurusnya 40, pemikirannya 40, gitu ya. Dan ingat bahwa memimpin organisasi perempuan itu lebih susah daripada memimpin organisasi laki-laki. Kalau laki-laki tukaran breng-breng, gelut-gelut, rampung. Tapi kalau perempuan itu lebih banyak ngomongnya di belakang. Ya, saya tidak tahu kenapa gitu ya. Dan apa yang sering terjadi, perempuan itu lebih banyak baperan. Ya, lebih banyak baper. Jadi ini harus memang yang namanya ketua organisasi perempuan itu harus dawa ususe. Pancasila, Pancasila.
Sekali layar berkembang, surut kita berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Pancasila, Pancasila, Pancasila. Kepada yang terhormat Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Bunda Dr. Tri Wuryaningsi MSI. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Bung Yudo F. Sudiro SHMH. Kepada yang terhormat Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon, Bung Eko Budi. Kepada yang terhormat calon Ketua Serikandi Kecamatan Wangon, Bunda Besti. Kepada yang terhormat seluruh Serikandi yang tercinta yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Kemudian juga ada perwakilan dari Wangon, Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Lumbir, Aji Barang. Ternyata ada 5. Kurang 1 Bun tadi Bun. Ada Pekuncen, Purwojati, Rawalo, Lumbir, Aji Barang. Ya. Sebelum kita masuki untuk sidang pembentukan unit kerja Serikandi di Kecamatan Wangon seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ketua, perlu saya sampaikan ini karena DPC Serikandi itu baru terbentuk, jadi memang masih awam, masih belum kenal tentang apa itu unit kerja. Nah, karena DPC Serikandi 12. Yang datang ada berapa? Wakil dari desa 12. 12 ya, semuanya datang ya. Semuanya datang, baik. Diambil, boleh? Dari rangkaian biasa dulu. Desanya apa aja ya? Desanya? Oh, beda. Enggak, ini enggak ada desanya. Oh ya. Desanya ada Desa Banteran. Banteran ada? Banteran, Cikakak. Jambu? Oh, enggak berangkat. Jurang Bahas. Kelapa Gading? Oh ya ada. Kelapa Gading maju Mbak. Di sini Mbak. Ya, Mbak di sini Mbak. Duduknya di depan ya. Jadi Kelapa Gading Kulon. Oh Kelapa Gading Kulon. Kelapa Gading nggak ada ya. Pengadegan maju Mbak sini Mbak. Memperhatikan, menetapkan, memutuskan keputusan tentang pimpinan tetap sidang pleno musyawarah cabang pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon. Pertama, pimpinan sidang tetap pleno musyawarah cabang pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan Saudara Diana Kusumawati SE dari unsur DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai ketua merangkap anggota. Saudari Isnani Sulistiowati SH dari unsur DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai sekretaris merangkap anggota. Saudari Pri Utami SH dari unsur DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai anggota. Saudari Rina dari unsur DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai anggota. Saudari Flausinta dari unsur DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai anggota.
Saudari Lin Karlina dari unsur DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas sebagai sekretaris merangkap anggota. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh pimpinan sidang sementara Musyawarah Cabang Pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon. Ketiga, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Minggu 18 Oktober 2020. Hadirin dan para peninjau yang kami hormati, untuk saat sekarang adalah pemilihan, waktunya pemilihan calon ketua unit kerja Kecamatan Wangon. Jadi masing-masing perwakilan monggo mau model aklamasi, mau model pemilihan dengan surat ini seperti ini, atau model seperti apa, monggo. Dan saya minta siapa yang akan menjadi calon ketua. Ada yang mau maju lagi? Ya. Selain Mbak Besti, ada nggak calon lain? Nggak ada. Oke. Kalau begitu langsung aja aklamasi itu langsung ya. Ya, aklamasi itu langsung ya. Jadi selain Mbak Besti berarti tidak ada lagi ya untuk calon ketua unit kerja Kecamatan Wangon ya. Yang memilih Mbak Besti Devina tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aklamasi. Ya, berarti yang terpilih menjadi ketua unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon adalah Bunda Besti Devina. Apot, Pak. Keputusan Musyawarah Cabang Pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon, calon tetap ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Kecamatan Wangon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang Pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon setelah menimbang unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hari Minggu 18 Oktober 2020. Demikian berarti yang diralat bukan calon lagi, sudah menjadi ketua unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon adalah Bunda Besti Devina. Musyawarah Cabang Pertama Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon setelah menimbang, mengingat, memerhatikan, menetapkan. Pertama, ketua terpilih unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon masa bakti 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum menetapkan Saudari Besti Devina ketua terpilih unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon dan sekaligus sebagai ketua formatur untuk menyusun komposisi personalia untuk unit kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon pada masa bakti 2020-2023. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Oktober 2020. Dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi untuk rapat pemilihan Ketua Unit Kerja Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon sudah diputuskan, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, tadi sudah untuk acara resmi pemilihan sudah.